potential health dangers of too much screen time for children. You don't get to watch TV. No. Children think they cannot live if they left their iPad at home. What do you want? I want an iPad. I told you can't have it. Generasi Alpha digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan, didukung oleh akses teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah teknologi ini benar-benar membantu mereka atau justru menghancurkan mereka? Generasi Alpha adalah anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Mayoritas merupakan anak dari generasi milenial dan juga X. Saat ini lebih dari 2,8 juta bayi lahir setiap minggunya dan diproyeksikan akan menjadi generasi terbesar dalam sejarah dengan total populasi hampir mencapai 2 miliar jiwa. Tapi kenapa banyak dari kita justru pesimis akan masa depan mereka? Beberapa tahun terakhir kita menyaksikan gejala yang makin sulit diabaikan. Contohnya tantrum ketika smartphone disita, perilaku kurang ajar terhadap orang tua dan guru, serta menurunnya prestasi akademik. Fenomena ini kian memperkuat kekhawatiran publik terhadap arah perkembangan generasi Alpha. Tapi apa sebenarnya penyebab fenomena ini? Jawaban singkatnya, internet. Jika membayangkan anak-anak zaman sekarang, apa yang terlintas di kepala kalian? Sebagian dari kita mungkin membayangkan anak kecil yang selalu memegang smartphone. Benar bukan? Faktanya, sekitar 90% generasi Alpha usia 1 tahun sudah terpapar perangkat digital seperti smartphone atau yang paling populer, iPad. Saat iPad pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010, perangkat ini langsung menjadi favorit di kalangan anak-anak. Banyak orang tua memberikan iPad kepada anak-anaknya sebagai cara praktis menenangkan mereka, baik di rumah maupun di tempat umum. Menurut survei Y+, yang dikutip dalam artikel Fox 5 September 2024, sebanyak 65% anak usia 8-12 tahun telah memiliki iPhone dan persentase yang sama memiliki iPad. Tak heran jika generasi ini dijuluki generasi iPad. Meskipun iPad terbukti dapat meringankan beban orang tua dan memberikan hiburan bagi anak-anak, penggunaan berlebihan justru akan membawa dampak buruk daripada manfaat. Jika generasi sebelumnya lebih sering bermain di luar rumah dan berinteraksi langsung dengan teman-temannya, generasi Alpha justru lebih banyak bersosialisasi melalui sosial media. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini menjadi bagian dari keseharian mereka dalam berekspresi. Situasi ini semakin memburuk selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar hampir setiap aspek kehidupan. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung tiba-tiba harus beralih ke dunia digital. Selama lebih dari 1 tahun, anak-anak dipaksa beradaptasi dengan rutinitas di dalam rumah, belajar, bermain, hingga bersosialisasi secara online. Dampaknya, anak-anak semakin terbiasa mengandalkan internet sebagai satu-satunya sarana komunikasi dan hiburan. Pada akhir tahun 2020, penggunaan internet mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lebih dari 4 miliar orang, setengah populasi dunia, aktif menggunakan internet. Tidak mengherankan jika waktu bermain anak-anak di depan layar juga meningkat secara drastis. Studi tahun 2021 yang diterbitkan oleh JAMA Pediatrics menemukan bahwa waktu layar anak-anak meningkat 2 kali lipat selama pandemi, dengan rata-rata menghabiskan 7-9 jam per hari. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya jumlah waktu yang mereka habiskan di depan layar, tetapi juga jenis konten yang mereka konsumsi. What is wrong with kids these What days? is this? They watch the Bro, weirdest things. What are you watching? Look, he hasn't moved. Jika kamu sering menjelajahi sosial media, mungkin kamu pernah mendengar istilah brain rot. Merupakan istilah yang menggambarkan seseorang mengalami penurunan intelektual atau mental akibat konsumsi konten digital yang tidak berkualitas secara berulang-ulang. Konten brain rot juga dapat dikategorikan melalui penggunaan bahasa gaul internet dan juga konten dengan kontras warna tinggi serta potongan video super cepat yang menjadi daya tarik utama bagi generasi Alpha. Salah satu contoh populer adalah Skibidi Toilet, yang tampaknya sengaja dirancang untuk memikat generasi Alpha melalui format editing cepat dan video hyperstimulasi. Sejak debutnya pada Februari 2023, Skibidi Toilet, serial animasi video di YouTube yang pertama kali diunggah oleh Alexei Gerasimov, menjadi sangat viral di kalangan generasi Alpha. Channel ini telah memperoleh lebih dari 18 miliar views dan 45 juta subscriber di YouTube, angka yang bahkan sulit dicapai oleh kartun mainstream. Serial ini menampilkan pertempuran antara dua kubu, toilet berkepala manusia melawan humanoid berkepala kamera. Tidak seperti kartun biasa yang memiliki dialog dan alur cerita yang jelas, Skibidi Toilet hampir tidak memiliki percakapan sama sekali dan memiliki alur cerita yang aneh, di mana karakter bertarung tanpa alasan yang jelas dan latar belakang cerita yang hampir tidak pernah dijelaskan. Sebagai gantinya, anak-anak disuguhkan animasi 3D dengan model absurd, transisi perpindahan visual yang cepat, serta adegan pertempuran non-stop. Format seperti ini merangsang sistem dopamin di otak anak, menciptakan rasa penasaran dan ketegangan konstan. Dan tanpa sadar, mereka sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton video berdurasi pendek. Jika hal ini dilakukan berulang kali, anak akan mengalami penurunan attention span, mengurangi kemampuan berpikir kritis, dan menjadi tidak sabaran. Sebagian besar orang tua mungkin merasa tenang ketika anak-anak mereka menonton konten dengan pewarnaan cerah dan lagu-lagu ceria. Tetapi apakah mereka
mereka memperhatikan isi dari konten tersebut. Salah satu contohnya adalah CoComelon, sebuah serial animasi yang sangat digemari balita dan anak-anak. CoComelon telah menjadi salah satu acara anak-anak paling terkenal dan menjadi pilihan utama bagi orang tua. Namun dalam beberapa tahun terakhir, CoComelon yang dulu dipandang baik kini mendapat banyak sorotan negatif. Saat ini semakin banyak orang tua yang mulai menyadari bahwa CoComelon bukanlah tontonan yang pantas untuk anak mereka. Pada 26 Desember 2021, seorang pengguna TikTok bernama It's Mama Bell mengunggah sebuah video tentang dampak CoComelon terhadap anaknya. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan bahwa sebelum berhenti menonton CoComelon, anaknya sering terlihat seperti zombie, duduk mematung di depan layar tanpa ekspresi. Namun setelah beralih ke tontonan yang lebih edukatif seperti Miss Rachel, perilaku anaknya mulai berubah menjadi lebih aktif. Namun apa yang membuat anak terhipnotis oleh CoComelon? Jawabannya transisi super cepat. Sekilas CoComelon memang terlihat aman, warna yang cerah, lagu ceria, dan karakter yang lucu. Tapi faktanya CoComelon menggunakan pola editing super cepat yang bisa memicu kecanduan pada balita. Sebuah video yang diunggah oleh user The Circus Brain di TikTok menunjukkan alasan mengapa CoComelon dianggap berbahaya bagi anak. Somebody just told me about this show called CoComelon, and apparently for kids it's like crack. Okay, so this is My Little Pony, just for reference, and I'm going to count as soon as the scene changes, and you'll see how many seconds happens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now, let's see how many seconds it takes for each one of these scenes to change. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sekarang coba kita bandingkan dengan acara lain seperti Miss Rachel, Sesame Street, dan Peppa Pig. Data menunjukkan bahwa Miss Rachel memiliki rata-rata pergantian adegan setiap 34 detik, diikuti oleh Sesame Street dengan 19 detik, dan Peppa Pig dengan 9 detik. Bandingkan dengan CoComelon yang hanya membutuhkan 3 detik sebelum berpindah adegan. Namun bukan hanya tempo editing yang membuat acara ini begitu menarik bagi anak-anak. Warna yang terlalu kontras, desain 3D yang mencolok, lagu-lagu aktif, serta pola editing cepat, semua dirancang untuk mempertahankan perhatian anak. Tidak heran banyak channel anak-anak lain kini meniru formula serupa untuk menarik lebih banyak penonton. Namun pengaruh digital terhadap anak-anak tidak hanya terbatas dari tontonan saja. Kini tren media sosial juga membentuk kebiasaan konsumtif mereka seperti fenomena Sephora Kids. Kids as young as 8 heading into cosmetic stores. It's very viral, I've been seeing. It's very viral? Yeah. Seiring meningkatnya akses ke platform digital, tren kecantikan dari para influencer semakin menarik perhatian audiens yang lebih muda, termasuk generasi alpha. Di TikTok dan media sosial lain, kini banyak beredar video menunjukkan anak-anak usia 9-14 tahun berbondong-bondong ke Sephora untuk membeli produk kecantikan mahal, meskipun jelas-jelas bukan ditujukan untuk usia mereka. Sephora Kids merupakan fenomena di mana anak-anak menjadi sangat terobsesi dengan produk kecantikan mahal, bahkan rela menghabiskan ratusan dolar. Ironisnya, banyak dari mereka yang tidak memahami kegunaan sebenarnya dari produk yang mereka beli. Tren ini semakin berkembang sejak banyak influencer di TikTok mulai mempopulerkan skincare dan makeup sebagai bagian dari gaya hidup yang kemudian berubah menjadi obsesi penuh di kalangan anak-anak. Salah satu merek skincare yang sedang booming di kalangan generasi alpha adalah Drunk Elephant, produk yang sebenarnya dirancang untuk orang dewasa. I'm in Sephora right now and there's literally the Sephora 10-year-olds are in here literally looking at Drunk Elephant. I'm not kidding. Produk-produk Drunk Elephant memiliki harga yang terbilang tinggi, mulai dari kisaran $30 hingga $200. Selain itu, beberapa produk mengandung bahan seperti AHA, vitamin C, dan retinol yang bertujuan untuk mengatasi masalah penuaan. Bahan-bahan tersebut memang efektif untuk kulit dewasa, namun penggunanya pada anak-anak dapat menimbulkan resiko iritasi kulit. Media sosial telah menjadi kehidupan dari anak Gen Alpha, baik untuk mendapatkan informasi atau bersosialisasi dengan teman. Banyak orang tua menganggap sistem batasan usia di sosial media sudah cukup aman dalam membatasi akses anaknya terhadap konten yang tidak sesuai. Faktanya, anak-anak masa kini semakin pintar dalam melewati sistem keamanan tersebut hanya dengan satu klik saja. TikTok merupakan platform dengan berbagai macam konten. Halaman seperti For You dapat menampilkan ratusan video acak dalam waktu 1 jam, termasuk video tidak pantas untuk anak-anak. Salah satu tren paling mengkhawatirkan di sosial media saat ini adalah thirst trap. Konten yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian dengan cara berpose menggoda, menari, atau mengenakan pakaian terbuka. Tren ini umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang ingin mendapatkan perhatian atau meningkatkan popularitas. Namun kini semakin banyak video anak-anak di bawah umur yang ikut serta dalam tren ini. Banyak dari mereka yang hanya mengikuti tren di TikTok, Instagram, atau YouTube tanpa memahami konsekuensi dan resiko yang ada. Yang lebih mengkhawatirkan adalah siapa yang menonton dan menyimpan video-video ini. Banyak predator yang memanfaatkan media sosial untuk mengincar dan mengeksploitasi anak-anak. Menurut laporan UNICEF yang dirilis pada 9 Oktober 2024, lebih dari 370 juta perempuan termasuk anak perempuan di bawah 18 tahun telah mengalami kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Jika data kekerasan seksual non-kontak seperti pelecehan online atau verbal dimasukkan, maka jumlah korban meningkat 650 juta. Kecanduan smartphone dan internet telah mengubah cara kerja otak anak-anak. Konten singkat
singkat seperti video TikTok membuat mereka terbiasa menerima informasi dalam hitungan detik. Akibatnya, mereka kehilangan kemampuan untuk fokus dan berpikir kritis, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan akademik mereka. Banyak guru mengungkapkan keprihatinan atas kemunduran intelektual yang terjadi pada generasi alpha. Salah satunya seorang guru di Atlanta, Georgia bernama Kubski membagikan pengalaman mengejutkan di akun TikToknya. So I'm not really understanding why they're not telling y'all. Like, we all know that the world is behind, like, you know, globally, like, you know, because of the pandemic and stuff. But I don't understand why they're not stressing to y'all how bad it is. Like, I'm not even trying to be funny, but these kids are, I'ma just say this. I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. I don't care how you flip it, turn it, swing it, swindle it. They still performing on the 4th grade level. Ain't nobody talking about how they just keep moving, passing them on. They just keep passing them on, 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 passing them on. I can put as many zeros in this grade book as I want to. They're gonna move that child to the 8th grade next year. Kemajuan teknologi ini semakin mempermudah anak-anak dalam hal menyontek. Berkat alat bantu seperti ChatGPT dan DeepSeek, mereka bisa menyelesaikan PR dalam hitungan detik tanpa benar-benar memahami materi yang dipelajari. Jadi apakah anak seharusnya tidak menggunakan bantuan AI? Jawabannya iya dan tidak. Masalahnya bukan pada keberadaan teknologi itu sendiri, tapi siapa yang menggunakannya. Jika hanya dimanfaatkan untuk menjadi jawaban instan, AI bisa melemahkan keterampilan berpikir kritis mereka, sekaligus membentuk pola pikir bahwa segala sesuatu bisa diperoleh secara instan tanpa usaha. Setelah membahas berbagai hal di atas, apakah semua ini sepenuhnya kesalahan generasi alpha? Tentu saja tidak adil jika kita hanya menyalahkan mereka. Perilaku mereka adalah cerminan dari lingkungan, kemajuan teknologi, dan cara mereka dibesarkan. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan anak-anak yang kecandu gadget jika sejak kecil mereka diberikan iPad atau smartphone sebagai pengganti peran orang tua? Bagaimana kita bisa menyalahkan kemampuan intelektual mereka jika selama bertahun-tahun mereka dibiarkan tenggelam dalam konten receh di internet? Ini adalah video terakhir yang mungkin wajib ditonton jika kalian adalah seorang orang tua. I'm calling out all the parents. If you're a parent and your child is in pre-K to elementary school to high school, I'm calling you out. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. They don't respect any authority. You ask them, can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. They're throwing things at each other. They're throwing things at other people, other classmates. You say, can everybody sit in their spot? I don't want to. I'm not doing that. You don't get to tell me what to do. You're not my mom. You confront the parent. The parent tries to argue with you and fuss at you because you tried to reprimand and redirect their kid. I told a young little girl, please sit in your spot. You're not my mom. You don't tell me what to do. Okay. When her mom came to pick her up, I said, hey, your daughter's having a hard time following instructions. And 7 times today I've had to redirect her to just sit in her spot. Well, clearly she didn't want to sit, and mind you, this is a mom. Clearly she didn't want to fucking sit right there. So, I mean, if she's telling you she don't want to do something, why keep asking her to do it? You know she's not going to do it. What world do we live in? Like, what in you guys' brain as a parent says, my kid not following any directions is a great thing. It's not that serious, and y'all don't have a right to tell her what to do. It's sad. It's sad. It's really, really sad. And another thing that's heart-wrenching is horrifying. It is horrifying. Your 5-year-old daughters are asking to listen to Pound Town. Your 5-year-old daughters are asking, can we hear Pound Town? I'm playing them Princess Tiana ballet music. And they are asking me, can we hear Pound? I don't know what to do. I don't know what to do. And I'm so scared for these little girls today because this is the most insane agenda push I have ever seen in my life. You guys' daughters are twerking at 5. Where's the parenting? Where's the boundaries? Where's the help? Y'all are not helping your kids. You're hurting them. You guys are hurting them. Y'all come in and you're more worried about what's going on your Instagram and TikTok feed versus being a parent. Be a fucking parent. You guys are horrible fucking parents. Like, I'm sorry to say it, but this generation of some of the mom, not all, but majority that I've dealt with kids that are between the ages of 5 and 4 and 3, you guys don't parent your children at all. They have no basic
comprehension skills. They can't sit still. No attention span. They're hitting people. They can't talk. They can't communicate. You guys are shitty moms. Stop listening to Sexy Red around your children. Pada akhirnya, jika orang tua tidak menetapkan batasan dan anak-anak tidak belajar bertanggung jawab atas kebiasaan mereka, maka generasi ini akan terus menghadapi tantangan yang semakin besar di masa depan. Sebaliknya, jika mereka mampu memanfaatkan berbagai keunggulan teknologi yang tidak dimiliki generasi sebelumnya, mereka bisa berpotensi menjadi generasi paling sukses sepanjang sejarah.